part yang kedua tentang anatomi dan ukuran panggul wanita. Anatomi panggul dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu bagian keras terdiri dari tulang. Dibagi menjadi pelvis mayor yang menyokong bagian abdomen dan pelvis minor yang menyokong organ-organ internal. Kemudian yang kedua yaitu bagian lunak terdiri dari ligamentum dan otot. Anatomi panggul yang pertama yaitu os coccyx atau tulang pangkal paha yang terdiri dari os ilium, os ischium, dan os pubis. Os ilium terdiri dari 5 bagian. Yang pertama crista iliaca, spina iliaca anterior superior, spina iliaca anterior inferior, spina iliaca posterior superior. Bagian os coccyx yang kedua ialah os ischium atau tulang duduk. Yang pertama ialah tuber ischiadicum, tulang yang menopang berat tubuh ketika duduk. Yang kedua ialah spina ischiadica. Kemudian ada incisura ischiadica mayor dan incisura ischiadica minor. Selanjutnya ialah os pubis atau tulang kemaluan. Kemudian di bagian tengah dinamakan dengan symphysis pubis. Selanjutnya ada ramus superior ossis pubis, tulang kemaluan yang berhubungan dengan tulang usus. Kemudian ada ramus inferior ossis pubis, yakni bagian yang berhubungan dengan tulang duduk. Dan ramus inferior kanan dan kiri membentuk arcus pubis. Selanjutnya ada foramen obturator, yakni membatasi sebuah lubang dalam tulang panggul. Dan yang terakhir adalah acetabulum. Tulang kelangkang atau os sacrum yang berbentuk segitiga yang memiliki 5 ruas senyawa dan 5 buah lubang disebut foramina anteriora. Nah, lubang-lubang ini akan dilalui oleh urat-urat saraf yang akan membentuk flexus sacralis. Di atas os racum terdapat tonjolan yang disebut dengan promontorium. Kemudian di bagian tengah ini terdapat cuat-cuat berduri yang disebut crista sacralis. Selanjutnya, os coccyx yaitu terdiri 3-4 ruas tulang dan akan fleksibel memanjang 1-2 cm. Tulang tungging memiliki 3-5 ruas yang bersatu. Apabila pada saat persalinan, ujung tulang tungging dapat ditolak sedikit ke belakang hingga ukuran pintu bawah panggul bertambah besar. Panggul kecil ditentukan oleh 4 bidang. Yang pertama, pintu atas panggul, bidang sempit panggul, bidang luas panggul, dan yang terakhir pintu bawah panggul. Yang kedua, ukuran melintang diameter transversa. Untuk ukuran Indonesia 12,5 cm, untuk ukuran Eropa 13,5 cm. Ukuran terbesar antar linea innominata diambil tegak lurus pada conjugata vera. Yang terakhir, ukuran serong diameter oblik, yaitu dari articulatio sacroiliaca ke tuberculosis, yaitu 13 cm. Bidang luas panggul, bidang dengan ukuran-ukuran terbesar yang terbentang antara pertengahan simfisis, pertengahan acetabulum, dan pertengahan antara luas sakral 2 dan 3. Ukuran muka belakang diukur dari simfisis ke pertengahan sakral 2 dan 3 yang memiliki ukuran 12,75 cm. Ukuran melintang diukur dari pertengahan acetabulum yang memiliki ukuran 12,5 cm. Bidang sempit panggul. Bidang dengan ukuran terkecil terdapat setinggi pinggir bawah simfisis kedua spina ischiadica dan memotong sakrum setengah cm di atas ujung sakrum.
Ukuran muka belakang diukur dari bawah simfisis ke ujung sakrum 11,5 cm. Ukuran melintang diukur dari kedua spina ischiadica kira-kira 10 cm. Diameter sagittalis diukur dari posterior dari sakrum ke pertengahan antara ischiadica 5 cm. Pintu bawah panggul. Terdapat 3 ukuran pintu bawah panggul. Yang pertama, ukuran muka belakang diukur dari bawah simfisis ke ujung sakrum yang memiliki ukuran 11,5 cm. Yang kedua, ukuran melintang diukur antara tuber ischiadikum kiri dan kanan yang memiliki ukuran 10,5 cm. Yang ketiga, diameter sagittalis posterior diukur dari ujung sakrum ke pertengahan ukuran melintang yang memiliki ukuran 7,5 cm. Kesimpulannya, tulang panggul dibagi menjadi ileum, ischium, tulang kemaluan, dan sakrum. Ukuran dan bentuk tulang panggul dapat mempengaruhi mudah atau sulitnya persalinan dan persalinan yang terjadi. Panggul yang lebar dapat memberikan lebih sedikit ataupun kesulitan dibandingkan panggul yang sempit, di mana yang dapat menghalangi turunnya bayi ke jalan lahir. Penanda tertentu dalam anatomi panggul biasanya digunakan untuk memperkirakan turunnya bayi selama persalinan, di mana 2 penanda terpenting adalah spina ischiadica dan tanjung sakralis yang dapat diraba dengan jari selama pemeriksaan vagina. Pintu masuk panggul adalah ruang masuknya kepala bayi ke panggul. Ini lebih besar dari pintu keluar panggul, tempat kepala bayi keluar dari panggul. Untuk dapat melewati saluran masuk dan keluar dengan diameter terluas, bayi harus berputar saat melewati saluran panggul tersebut. Tengkorak dibentuk oleh beberapa tulang yang disatukan erat oleh sambungan yang disebut jahitan. Pada janin dan bayi baru lahir, terdapat ruang yang disebut fontanel di antara beberapa tulang tengkorak di bagian atas kepala bayi. Posisi jahitan dan ubun-ubun dapat memberitahu Anda tentang sudut presentasi kepala bayi selama persalinan. Presentasi vertex, di mana bagian atas kepala bayi merupakan bagian presentasi. Merupakan presentasi yang paling umum dan paling aman untuk persalinan normal melalui vagina. Presentasi lain membawa resiko yang jauh lebih tinggi bagi ibu dan bayinya.